Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Cindy Fraudia Putri SAK MAKAK. Nama saya Luki Pratiwisari, biasa dipanggil Luki. Saya dari kelas Metode Penelitian Akuntansi kelas AK 605. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari jawaban UAS saya, yakni adalah latihan proposal tugas akhir bab 1 sampai dengan bab 3, ya, di mana hal ini berdasarkan tugas semester yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Sebelumnya pun saya juga mengangkat tema ini, yakni adalah analisis pengaruh efektivitas kehumasan terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi di KPP Pratama Jakarta X. Izin Ibu sini saya di sini akan menjelaskan, bab 1, bab 2, dan juga bab 3. Untuk bab 1, yakni adalah pendahuluan, kehumasan atau public relation memiliki peran penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas perpajakan di Indonesia bertanggung jawab untuk menyosialisasikan kewajiban perpajakan kepada masyarakat, termasuk pelaporan SPT surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT merupakan kewajiban yang sangat penting bagi setiap wajib pajak termasuk wajib pajak orang pribadi. DJP telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya adalah melalui kegiatan kehumasan. Dan sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa fungsi kehumasan adalah bertujuan untuk membangun komunikasi dua arah antara instansi dan masyarakat guna menciptakan pemahaman, kepercayaan, dan juga partisipasi aktif masyarakat. Dan yang seperti yang telah kita lihat di berbagai platform media sosial dan lain sebagainya, bahwa kehumasan DJP telah dilakukan dengan sangat masif, entah dari media sosialnya, dari edukasi perpajakannya yang secara online, secara langsung, dan juga berbagai kegiatan penyuluhan yang lainnya. Di sini mereka juga mengusung konten-konten di media sosial yang kekinian supaya lebih bisa masuk ke dalam masyarakat zaman sekarang. Tapi masih juga banyak kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan tersebut. Minimnya pengetahuan wajib pajak mengenai prosedur dan juga manfaat pelaporan pajak seringkali menjadi hambatan. Di sini mereka masih banyak yang kayak menyepelekan dari kewajiban perpajakan tersebut. Dan oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana efektivitas kehumasan dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tahunannya. Dan tentunya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kehumasan seperti publikasi, edukasi perpajakan, kampanye media sosial, dan hubungan masyarakat secara langsung terhadap kepatuhan pelaporan SPT tahunan oleh wajib pajak orang pribadi. Menuju ke rumusan masalah, di sini saya, menentukan 3 masalah utama dalam, efektivitas kehumasan perpajakan. Yang pertama adalah bagaimana peran kehumasan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Yang kedua, apa saja faktor yang bisa memengaruhi efektivitas komunikasi kehumasan dalam perpajakan. Dan yang ketiga adalah bagaimana strategi kehumasan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kemudian batasan masalahnya, di sini saya, menentukan 2 batasan masalah, yakni adalah wajib pajak orang pribadi yang berdomisili di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta X, dan yang kedua adalah faktor kehumasan dan penyuluhan yang dikaji meliputi kegiatan publikasi, edukasi, kampanye digital, dan hubungan masyarakat secara langsung. Untuk tujuan penelitian, proposal kali ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor kehumasan terhadap pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua adalah mengidentifikasi faktor kehumasan yang paling berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi
terhadap efektivitas komunikasi kehumasan dalam bidang perpajakan. Dan yang keempat adalah memberikan rekomendasi strategi komunikasi yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Manfaat penelitian itu sendiri, yakni ada dua, manfaat dari teoritis dan juga praktis. Manfaat penelitian teoritis memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang perpajakan dan komunikasi kehumasan. Dan yang kedua adalah praktis, menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam merencana strategis kehumasan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Untuk metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yaitu kegiatan kehumasan dan juga penyuluhan, variabel independennya, dan juga kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi untuk variabel dependennya. Dan untuk selanjutnya, kita menuju ke bab 2, yakni adalah landasan metode. Asumsi-asumsi dan metode yang digunakan, kehumasan merupakan upaya komunikasi yang dilakukan oleh organisasi untuk membangun hubungan yang positif dengan publik atau masyarakat. Dalam konteks perpajakan, kehumasan berperan dalam menyampaikan informasi yang jelas mengenai kewajiban pajak, hak wajib pajak, serta manfaat kepatuhan terhadap pajak. Untuk variabel peubah dan cara pengukurnya, di sini saya menentukan dua, yakni adalah variabel X dan juga variabel Y. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, untuk variabel independen X, yakni adalah pengaruh kehumasan perpajakan. Dan untuk variabel dependennya atau Y, adalah kepatuhan pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi. Untuk teknik pengambilan contoh atau sampel, di sini saya mengambil data dari wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta X. Dan yang kedua adalah wajib pajak orang pribadi yang aktif dalam menjalankan kewajiban perpajakan terkait pelaporan SPT tahunan. Untuk teknik pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan data, pencatatan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder atau data real dari berbagai dokumen resmi dari Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Jakarta X. Data disimpan dalam format digital dan dikelola menggunakan software pengolah data seperti Microsoft Excel. Kemudian pengolahan data dilakukan dengan perangkat lunak statistik seperti Microsoft Excel untuk melakukan analisis regresi dan uji asumsi klasik. Untuk teknik analisis data, di sini saya menentukan 5, yakni ada analisis deskriptif, ada uji asumsi klasik atau normalitas korelasi person, ada analisis regresi linear sederhana, ada uji T dan uji F, dan juga koefisien determinasi. Kemudian untuk rentang waktu yang saya lakukan adalah rentang waktu yang mencakup data dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Jadi di sini sekitar 2 tahunan. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bab 3, yakni adalah metode penelitiannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait jenis dan pendekatan penelitian. Di sini jenis dan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, asosiatif, dan juga jenis penelitiannya yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif. Untuk penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara dua variabel, yaitu efektivitas kehumasan atau variabel bebas dan kepatuhan pelaporan SPT tahunan orang pribadi, yakni adalah variabel terikatnya. Untuk pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini menggunakan data numerik dan juga analisis statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan.
Dan untuk jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kausal komparatif, yakni adalah penelitian yang berusaha menemukan hubungan sebab akibat dari dua atau lebih variabel dengan memfokuskan pada bagaimana efektivitas kehumasan memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak oleh wajib pajak orang pribadi. Jadi bisa dari berbagai variabel, nggak hanya 2 tapi bisa lebih dari itu, seperti itu, Ibu. Untuk lokasi dan waktu penelitiannya, di sini, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya ya Ibu, penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Jakarta X, dan lokasi ini dipilih karena tingginya jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan aktif melakukan pelaporan, serta intensitas kegiatan kehumasan yang dilakukan oleh KPP tersebut. Jadi dengan banyaknya wajib pajak yang daftar, banyak juga kegiatan penyuluhan atau edukasi kehumasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta X. Kemudian untuk waktu pelaksanaannya mulai dari tahun 2022 hingga tahun 2024 mencakup proses penyusunan instrumen, penyebaran kuesioner, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan akhir. Kemudian untuk populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta X dan diwajibkan untuk menyampaikan SPT tahunan selama tahun pajak 2002 dan juga 2024. Jadi di sini jelas ya Ibu bahwa datanya adalah seluruh WPOP yang terdaftar dan aktif melaporkan SPT tahunannya. Kemudian untuk sampelnya, sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria yang digunakan antara lain wajib pajak orang pribadi yang aktif melaporkan SPT tahunan minimal dalam 2 tahun terakhir, kemudian pernah mengikuti sosialisasi, edukasi, atau mendapatkan informasi melalui kanal kehumasan DCP, misalnya email blast, webinar, atau penyuluhan secara langsung, dan tentunya berdomisili atau memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta X. Dan berdasarkan asumsi jumlah populasi yang sangat besar tadi, kemungkinan adalah lebih dari 10.000, digunakan rumus Slovin untuk menentukan ukuran sampel dengan tingkat kesalahan 10%. Rumusnya tertera seperti gambar berikut, Ibu. Jadi, kita asumsikan N itu 15.000 dan E 0,1, maka ditemukannya N itu adalah 99,3 dan jumlah sampel yang dibulatkan menjadi 100%. 100 responden maksud saya, Ibu. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, di sini saya mengambil 2 teknik, yakni adalah teknik kuesioner atau angket dan juga dokumentasi. Untuk teknik kuesioner angket, instrumen utama dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup, yaitu pertanyaan yang disusun dalam skala Likert 5 poin, dengan 1 sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju, yang dibagikan secara daring maupun luring. Ada bagian yang pertama adalah informasi umum responden dari usia, jenis kelamin, pekerjaan, pengalaman pelaporan pajak. Kemudian bagian 2 adalah pernyataan terkait efektivitas kehumasan DJP, terkait variabel X-nya, terkait apakah kehumasan yang dilakukan sudah efektif atau belum. Kemudian bagian 3 adalah pernyataan terkait kepatuhan pelaporan SPT tahunan, yakni adalah variabel Y. Contoh item-item pernyataannya, bisa saya contohkan, saya mendapatkan informasi pelaporan SPT dengan jelas melalui media sosial DJP. Saya selalu melaporkan SPT tahunan tepat waktu. Saya merasa lebih memahami kewajiban perpajakan setelah mengikuti sosialisasi dari DJP, seperti itu.
Kemudian untuk dokumentasi, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan tahunan KPP Pratama Jakarta X, data kepatuhan pelaporan SPT WPOP dari KPP, serta literatur ilmiah dari jurnal, buku, dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak lainnya. Seperti itu. Untuk definisi operasional variabel, di sini saya menentukan 2 operasional variabel, yakni adalah variabel X dan variabel Y, seperti yang telah disebutkan tadi sebelumnya juga. Variabel independen atau X-nya adalah efektivitas kehumasan, dan yang variabel Y-nya adalah kepatuhan pelaporan SPT tahunan. Untuk variabel independen atau X, efektivitas kehumasan dalam penelitian ini diukur berdasarkan persepsi wajib pajak terhadap kegiatan komunikasi dan penyuluhan perpajakan yang dilakukan oleh DJP. Indikatornya meliputi keterjangkauan informasi, kejelasan dan konsistensi pesan, media yang digunakan online ataupun offline, kualitas interaksi dua arah, dan frekuensi dan keberagaman konten edukatif. Setiap indikator diukur melalui beberapa item kuesioner dengan skala Likert 1 sampai dengan 5. Kemudian untuk variabel dependen atau Y, variabel ini mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan secara tepat waktu, lengkap, dan benar. Indikatornya adalah ketepatan waktu pelaporan SPT tahunan, kelengkapan pengisian SPT, seperti lampiran dan dokumen pendukungnya, kemudian kesesuaian data penghasilan yang dilaporkan, dan motivasi pelaporan kenapa wajib pajak melaporkan SPT tahunannya, seperti kesadaran pribadi, bukan karena paksaan ataupun denda. Untuk uji validitas dan reliabilitas instrumen, di sini ada 2 uji, yakni adalah uji validitas dilakukan dengan teknik korelasi person product moment, yaitu untuk mengetahui sejauh mana setiap item kuesioner dapat mengukur indikator yang dimaksud. Item dengan nilai R hitung lebih besar dari R tabel dikategorikan valid. Kemudian untuk uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha, suatu konstruk dinyatakan reliable apabila nilai alpha lebih dari sama dengan 0,6. Kemudian untuk teknik analisis data dilakukan dengan bantuan software statistik seperti SPSS atau JASP dengan tahapan seperti berikut. Yang pertama adalah statistik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik data seperti distribusi jawaban, nilai rata-rata, modus, dan standar deviasi. Untuk uji asumsi klasik, sebelum melakukan regresi, perlu dilakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, uji heteroskedastisitas, dan juga uji linearitas. Kemudian untuk yang ketiga adalah analisis regresi linear sederhana, digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen terhadap satu variabel dependen. Di sini ada rumusnya, sangat panjang. Nanti ada di makalah saya, Ibu, untuk lebih jelasnya. Kemudian untuk uji parsial digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh efektivitas kehumasan terhadap kepatuhan secara parsial. Jika nilai signifikan p-value kurang dari 0,05, maka H1 diterima. Untuk yang terakhir adalah koefisien determinasi, digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Jadi nilai koefisien determinasinya berkisar antara 0 sampai 1. Kemudian untuk etika penelitian, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip etika akademik. Seperti yang pertama, kerahasiaan data responden tentunya kami jaga sepenuhnya, tidak akan tersebar kemanapun. Kemudian yang kedua, persetujuan sukarela atau informed consent diperoleh dari seluruh responden. Jadi kita di sesi terakhir juga ada persetujuan sukarelanya dengan mencentang kuesioner yang diberikan. Yang ketiga adalah data yang digunakan hanya untuk keperluan penelitian dan tidak untuk disalahgunakan. Karena data ini sangat penting untuk negara, jadi insya Allah tidak akan kami sebarluaskan dan tidak
disalahgunakan, seperti itu. Itulah tadi Ibu untuk pembahasan penelitian saya, latihan pengajuan proposal dari bab 1 sampai dengan bab 3. Mungkin akan beda dengan skripsi saya, karena skripsi saya kebetulan sebelumnya ditolak oleh, dosen pembimbing yang baru, Ibu Murdaningsih, jadi saya membahas, skripsi yang lainnya. Jadi mohon izin untuk mengumpulkan, UTS dan UAS dengan bahasan yang ini karena saya sebelumnya sudah, membahas analisis efektivitas kehumasan ini di UTS yang sudah saya kumpulkan. Jadi mohon pengertiannya, terima kasih Ibu atas kesempatannya tentunya. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga diberikan yang terbaik. Terima kasih Ibu Cindy Flaudia Putri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.